Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kisah-Kisah. Nah, pada kesempatan kali ini, di video sederhana kali ini, kita akan kembali membahas sosok sahabat Nabi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Ukasha bin Mihsan. Siapa itu Ukasha bin Mihsan? Kita akan sama-sama membahasnya ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mendapati perkataan kami yang salah di sini, kami mohon maaf, dan jika terdapat kekeliruan mengenai sumber video ini ataupun kisah yang ada di dalamnya, mohon berkomentar agar kami mengetahui dan kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita akan langsung membahas mengenai sosok Ukasha bin Mihsan. Siapakah itu? Ternyata kisah Ukasha bin Mihsan adalah seorang sahabat Rasulullah yang ingin mencambuk Rasulullah. Nah, seperti apa kisahnya? Kenapa beliau ingin sekali mencambuk Rasulullah? Kita langsung saja ya teman-teman. Ukasha merupakan seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai ahli surga, namun memiliki kisah untuk mencambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan. Di video sederhana kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ukasha tersebut. Namanya adalah Ukasha bin Mihsan, seperti dilansir dari berbagai sumber. Nah, sekali lagi jika terdapat kekeliruan dari kisah ini, silahkan berkomentar dengan baik dan sopan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Dinukil dari kitab karangan As-Samarkandi yang berjudul An-Nawil Al-Hadsid fi Hikayat Al-Hadis, tersebutlah nama Ukasha pada hari itu, Jumat di kala musim Haji Wada. Seperti yang kita ketahui bersama, Haji Wada merupakan haji terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato serta meminta para sahabat yang mungkin saja pernah sakit hati ataupun tersakiti oleh Rasulullah untuk melakukan pembalasan ataupun kisos. Hal tersebut sengaja dilakukan Rasulullah dikarenakan Rasul tidak ingin nantinya mendapatkan hal yang serupa kelak di hari kiamat. Rasul mengatakan, siapa yang merasa teraniaya olehku di antara sahabatku semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan kisos kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti. Perkataan itu sampai diulang Rasul sebanyak 3 kali. Sahabat yang mendengarkan pun terdiam, namun ada salah seorang sahabat Rasul yang sengaja berdiri. Ia tak lain dan tak bukan adalah Ukasha. Ukasha mengaku bahwa ketika berperang bersama Rasul di perang Badar, entah disengaja Rasul ataupun tidak, perut Ukasha terkena pecut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasul berada di sebelah Ukasha dan sama-sama berada di atas unta. Ukasha mengaku bahwa dirinya termasuk salah satu yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perut Ukasha kena pecut Rasulullah. Kejadian itu usai memenangkan peperangan saat Ukasha turun dari unta mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencium pahanya. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak, barangkali maksudmu melucut untamu. Sahabat yang lainnya terkejut mendengarkan perkataan Ukasha. Mereka tak menyangka bahwa Ukasha dengan berani mengatakan hal itu. Berani-beraninya bertindak seperti itu kepada Rasulullah. Para sahabat sangat yakin bahwa Rasul pasti tidak sengaja melakukan hal itu. Ditambah lagi, sahabatan cambuk karena berkuda dan naik unta adalah hal yang biasa terjadi dalam kondisi perang. Seharusnya Ukasha memakluminya. Mereka marah pada sosok sahabat itu. Namun Rasul malah sebaliknya, ia tidak marah dan meminta kepada Bilal bin Rabah untuk diambilkan cambuk miliknya. Reaksi yang sama juga diucapkan Fatimah putri Rasul yang terkejut dan tak tega melihat ayahandanya harus merasakan pedihnya cambukan. Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas ataupun kisos dari Rasulullah?
Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Fatimah lalu menyerahkan pecut kepada Bilal dan Bilal pun kembali menemui Rasul di tempat pertemuan. Setelah cambuk diambil, Rasul pun mempersilahkan Ukasyah. Ia mengatakan, "Wahai Ukasyah, pukullah aku sekarang." Sahabat tentunya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Mereka bahkan sebelumnya minta izin terlebih dahulu untuk menjadi ganti Rasulullah, baik itu Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Semua itu mereka lakukan agar Rasul tidak terkena cambukan. Seberapa banyaknya pun itu, asal tubuh Rasul tidak tergores sedikit pun, namun Rasul tidak mengizinkan. Karena itu adalah kesalahan beliau, maka beliaulah yang harus menanggungnya. Karena sesungguhnya kisos di dunia tidak sebanding dengan pembalasan ataupun kisos di akhirat kelak. Ukasyah lantas terdiam dan Rasulullah tersenyum. Ukasyah lalu mengatakan hal yang lebih mengejutkan lagi. "Ya Rasulullah, pada saat engkau memukulku, aku sedang tidak memakai baju." Para sahabat yang lainnya merasa sangat geram dengan tingkah Ukasyah. Setelah menginginkan membalas perbuatan yang tidak disengaja diperbuat Rasul, kini mereka merasa bahwa Ukasyah ingin mempermalukan Rasulullah yang sangat mereka hormati dan cintai. Rasulullah pun memahami dan mencoba mengerti. Beliau lalu membuka bajunya. Para sahabat yang lainnya menangis, tidak tega melihat Rasul menyingkap bajunya dan bersiap menerima hukuman cambuk dari Ukasyah. Begitu Ukasyah mendekat, sahabat yang lainnya mencoba menghadang Ukasyah, akan tetapi Rasul malah menyuruh Ukasyah mendekat dan melarang perbuatan sahabat yang berusaha menghalangi langkah Ukasyah. Setelah mendekat dan tangisan para sahabat terdengar kian memeluk Rasul, Ukasyah langsung memeluk Rasul maksudnya dengan mengatakan, "Aku tebus engkau dengan jiwaku ya Rasulullah. Siapa yang sanggup memukulmu? Aku hanya ingin menyentuh tubuhmu yang dimuliakan oleh Allah dengan badanku, dan Allah menjagaku dengan kehormatanmu di neraka kelak." Rasulullah kemudian tersenyum dan berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli surga, inilah orangnya." Seketika para sahabat yang lainnya ikut berbahagia dengan kejadian tersebut. Ukasyah adalah seorang pemuda yang alim dan sangat mencintai Rasul. Ia tidak mungkin melukai tubuh Rasul dengan tangannya, karena rasa cintanya lebih besar dari apapun. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan hikmah yang luar biasa kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.